Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Di sini kita akan membahas tentang optimasi pada sistem kompleks. Pertama, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan sistem. Sistem itu apa? Apa itu sistem? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen dan atau elemen yang terhubung. Jadi sistem itu terdiri dari suatu komponen, ya kan? Terdiri dari beberapa komponen-komponen, ya kan? Atau elemen, ya bisa juga elemen sebutnya, yang dia saling terhubung. Inilah sistem. Jadi dari komponen-komponen yang saling terhubung, sehingga memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai ke suatu tujuan. Kita seringkali menggambarkan sistem ini dengan menggunakan digambarkan dalam bentuk suatu model matematik. Apalagi dalam bidang teknik ya. Seringkali kita menggambarkan sistem itu dalam suatu bentuk model matematik. Lalu bagaimana dengan sistem dalam teknik kimia? Nah, dalam teknik kimia itu bagaimana? Sistem dalam teknik kimia atau pandangan kita terhadap sistem dalam teknik kimia. Sistem dalam teknik kimia diartikan sebagai rangkaian dari alat atau subsistem, ya kan? Alat atau kita sebut subsistem, ya kan? Yang dia saling terkait satu sama lain. Rangkaian dari alat subsistem tersebut yang saling terkait satu sama lain untuk menjalankan suatu fungsi tertentu yang kemudian nanti akan saling tergantung satu sama lain. Maka dalam sebuah pabrik kimia biasanya dia berisi banyak sekali subsistem. Misalnya subsistem penyimpanan bahan baku, subsistem konversi bahan baku menjadi produk, kemudian subsistem pemurnian hasil. Ya, biasanya kalau dalam pabrik kimia itu kita mengenal biasanya ada 3 tahap, ya kan? Dari mulai penyiapan bahan baku, kemudian konversi menjadi produk, ya kan? Konversi menjadi produk, kemudian yang terakhir yaitu pemurnian produk. Konversi di sini biasanya terjadi reaksi, ya kan? Pemurnian biasanya terjadi pemisahan. Penyimpanan bahan baku, penyiapan bahan baku atau penyimpanan bahan baku berarti itu pre-processing, ya kan? Proses awal sebelum satu bahan baku itu diproses dalam rangkaian produk atau alat. Nah, di sini kita akan berbicara tentang interaksi sistem, ya kan? Bagaimana interaksi sistem itu? Misalnya di sini kita punya yang pertama adalah sistem reaktor. Bagaimana performa atau kondisi operasi dalam sistem reaktor itu? Hubungan antara temperatur input TI ini, hubungan antara TI
T1, ya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan T2. T1 yaitu yang masuk di umpan reaktor ini. Kemudian bagaimana hubungannya dengan T2, ternyata ditunjukkan seperti ini profilnya. Profilnya seperti ini. Sedangkan pada sistem penukar panas, misalnya heat exchanger, di mana arus dingin yaitu arus 1 T1, kemudian arus panasnya adalah T2. Bagaimana hubungan antara T2 dengan T1 ditunjukkan pada grafik ini. Linear, ya kan? Kalau di reaktor tadi tidak linear, ya kan? Ini nyaris seperti eksponensial, ya kan? Eksponensial. Atau apa ini? Grafik pangkat 3 ya kalau seperti ini, ya kan? Ini tidak linear. Kalau yang di sini sangat linear. Lalu bagaimana kalau kedua sistem itu kita gabung? Nah, kita lihat di sini kalau kita gabung reaktor dengan HE, umpannya dipanaskan dengan HE, lalu keluar panas yang dari reaktor itu digunakan untuk memanaskan umpan juga yang ada dengan menggunakan HE ini. Berarti ini kita interaksi ya, di sini menghasilkan panas, lalu panasnya digunakan untuk memanaskan HE. Berarti ini sistemnya digabung, ya kan, antara reaktor dengan HE. Bagaimana kira-kira kurva atau hubungan antara T1 dengan T2? Nah, ini digambarkan seperti ini, T1 dan T2. Kurvanya lebih kompleks. Ini karena akan terjadi interaksi, ya kan, antara sistem 1 dengan sistem 2. Lalu digabung. Akhirnya bentuknya pun juga merupakan gabungan interaksinya itu. Di sini kita lihat dia merupakan suatu hubungan yang kompleks antar sistem. Jadi dalam sebuah sistem subsistem, ya kan, yang kita gabungkan itu akan memiliki interaksi satu sama lain. Kemudian kita akan berbicara tentang derajat kebebasan dalam suatu sistem. Ya. Telah diterangkan bahwa sistem itu terdiri dari beberapa subsistem. Nah, subsistem itu adalah bagian yang lebih kecil dari sistem itu. Nah, subsistem ini bisa berupa komponen atau alat penyusun dari suatu sistem itu. Nah, kalau alat yang menyusun sebuah pabrik kimia bekerja dengan umpan masuk ke alat itu menghasilkan sesuatu yang diinginkan pada arus keluar alat tersebut. Jadi kalau dalam pabrik kimia kan mesti ada alat, ya kan? Di sini ada alat, ada umpan masuk, nanti akan menghasilkan umpan keluar. Umpan masuk biasanya bahan baku kalau secara pabrik ya, sistem pabrik. Kalau ini kan alat ya. Kalau sistem pabrik berarti ya bahan baku. Kalau dalam sebuah pabrik ini alat. Kalau pabrik berarti ini bahan baku, ini yang keluar produk. Kalau alat berarti ini arus input, lalu keluarnya adalah arus output. Pada suatu alat, ya, pada suatu perancangan alat, maka besaran di sini, besaran output, besaran output ini dapat dihitung berdasarkan informasi dari input, berdasarkan informasi dari inputnya. Jadi besaran output itu, besaran output yang keluar itu dapat dihitung dari informasi dari inputnya ditambah dengan informasi dari alatnya atau spesifikasi alat. Berarti ini ada informasi dua ini. Informasi dari input dan informasi dari alat. Persamaan matematis yang digunakan untuk perhitungan tergantung pada jenis alat yang dirancang, ya kan? Maka persamaan matematis untuk perhitungan ini tergantung dari jenis alatnya.
arus input dan arus output yang sama, arus input yang sama untuk jenis alat yang berbeda akan menghasilkan arus output yang berbeda. Jadi kalau inputnya sama, alatnya berbeda, outputnya akan beda. Jadi kalau ini sama, alatnya beda, outputnya akan beda. Jadi sangat tergantung dari jenis alat yang dirancang. Nah, informasi arus masuk alat ini bisa berupa variabel-variabel yang biasanya digunakan untuk perancangan alat. Apa itu variabel-variabel untuk perancangan alat? Bisa aliran massa, kecepatan volumetrik, suhu, tekanan, dan entalpi, ya kan? Ada dua besaran ya, yaitu besaran intensif dan ada besaran ekstensif. Ada besaran intensif dan ada besaran ekstensif. Besaran intensif nilainya tidak tergantung arus bahan. Apa itu misalnya? Besaran intensif yang besarnya tidak tergantung arus bahan itu misalnya komposisi, suhu, jumlahnya besar maupun kecil dia tidak tergantung, ya kan, suhu, tekanan, misalnya berat jenis. Itu adalah merupakan variabel atau besaran intensif, yaitu besaran yang nilainya tidak tergantung pada besar kecilnya arus bahan. Misalnya tekanan, suhu, komposisi, ya kan, kemudian berat jenis. Nah, ini tidak tergantung pada arus bahan. Kemudian yang kedua adalah besaran ekstensif, yaitu besaran yang nilainya tergantung pada besar kecilnya arus bahan. Kalau ini besaran ini nilainya tergantung arus bahan. Contohnya apa? Volume, kemudian energi, kemudian kerja, ya kan? Yang mana besaran ini mengikuti besarnya arus bahan. Kalau arus bahannya makin banyak, volumenya makin besar. Nah, itu contoh. Jadi ada dua besaran variabel itu, ada besaran intensif dan ada besaran ekstensif. Besaran intensif ini sifatnya tidak tergantung arus bahan. Misalnya tekanan, suhu, komposisi, rho, berat jenis. Kemudian ada lagi besaran ekstensif yang dia tergantung dari arus bahannya, volume, energi, kerja, ya kan. Ini tergantung dari arus bahan. Pada perancangan alat, ya, alat proses itu nanti ada batasan-batasan yang menentukan nilai-nilai yang mungkin dari suatu variabel. Jadi nilai dari suatu variabel dapat ditentukan oleh spesifikasi alatnya, dan nilai dari variabel-variabel lainnya dihitung dari persamaan perancangan alat yang biasanya diturunkan dari neraca massa, neraca energi, hubungan termodinamika, dan parameter unjuk kerja alat. Jadi kita nanti akan mengenal yang namanya persamaan perancangan. Persamaan perancangan. Persamaan perancangan itu seperti apa? Persamaan perancangan itu. Persamaan perancangan dihitung biasanya dibangun dari neraca massa, ya kan? Kemudian neraca energi atau neraca panas. Kemudian dari termodinamika. Kemudian dari parameter alat. Jadi ada 3 ini biasanya.
atau 4 ya. Neraca massa, neraca energi, kemudian termodinamika, kemudian parameter alat. Persamaan perancangan juga dapat disusun misalnya dari ukuran standar alat dan pertimbangan keselamatan. Namun dua hal yang terakhir ini bukan merupakan persamaan utama biasanya ya kan. Itu untuk option sifatnya. Kita kembali kepada konsep awal atau yang akan kita pelajari tadi tentang derajat kebebasan. Apa itu derajat kebebasan? Atau bisa dikatakan degree of freedom. Derajat kebebasan bisa juga disebut dengan dalam bahasa Inggris, kalau nanti Anda buka di program-program simulasi, biasanya nanti dia menyebutnya dengan degree of freedom. Itu derajat kebebasan didefinisikan sebagai selisih antara degree of freedom ini adalah selisih antara jumlah variabel yang ada, jumlah variabel yang ada di dalam perancangan dalam sebuah alat atau subsistem dengan jumlah persamaan. Jumlah variabel dikurangi dengan jumlah persamaan, maka akan melahirkan degree of freedom. Jadi ini selisih dari itu. Jumlah variabel dikurangi jumlah persamaan. Kalau kita sebut jumlah variabel itu sebagai V, jumlah persamaan itu sebagai P, berarti degree of freedom itu adalah sama dengan V min P. Atau biasanya dinotasasikan ini misalnya dengan jumlah variabel itu sebagai M, kemudian jumlah persamaan itu kita sebutlah sebagai, kita pakai standar ya penamaannya ya, yaitu N. Maka degree of freedom dari suatu sistem itu berarti sama dengan M dikurangi N. Degree of freedom itu sama dengan M dikurangi N. Degree of freedom itu biasanya kita tuliskan dengan F saja ya kan. F freedomnya berapa? F atau freedomnya adalah sama dengan sebesar M min N. Ini adalah degree of freedom. Jadi degree of freedom dari suatu sistem adalah merupakan jumlah variabel yang ada dalam sistem itu, dalam persamaan perancangannya, dikurangi dengan jumlah persamaannya. Jadi kalau kita punya alat, lalu kita akan melakukan perancangan pada alat itu, maka pertama kali yang kita buat adalah dengan menggunakan analisis neraca massa, neraca energi, kemudian persamaan perancangan, dan termodinamika. Ini semua ya kita analisis dengan ini. Kemudian nanti kita peroleh persamaannya. Lalu persamaan itu kita hitung berapa jumlah variabelnya, jumlah persamaannya berapa, lalu kita bisa menghitung atau mengukur berapa degree of freedom ini. Lalu apa yang dimaksud dengan degree of freedom ini? Degree of freedom itu menunjukkan jumlah variabel maksimum yang dapat diubah-ubah, yang bebas untuk kita tentukan. Makanya disebut degree of freedom. Derajat kebebasan. Berarti di sini nanti kita akan memiliki berapa jumlah variabel yang bebas. Variabel bebas untuk ditentukan nilainya. Berapa jumlah variabel bebas yang dapat ditentukan nilainya? Itu adalah degree of freedom-nya. Yang biasanya nanti kita buat asumsi, ya kan? Nah, berapa jumlah variabel yang dapat kita asumsikan? Nah, itu nggak bisa sembarangan dalam sebuah perancangan. Kita harus menghitung dulu degree of freedom-nya. Kalau degree of freedom-nya 2, berarti kita bebas menentukan 2 variabel dalam sistem perancangan itu. Dalam rangkaian persamaan yang banyak itu ada 2 variabel yang bebas kita tentukan nilainya.
Yang lainnya akan terhitung dari dua variabel itu. Kalau dua variabel itu tidak kita tentukan, nggak bisa dihitung dia. Jadi itu konsep perancangan alat, ya kan? Atau konsep bagaimana analisis dalam persamaan perancangan itu dan bagaimana cara menghitungnya. Kita bukan cara merancangnya ya, kita baru berbicara tentang cara menyelesaikan atau cara menghitungnya. Nah, persamaan-persamaan perancangan itu harus tersusun dari variabel-variabel yang bebas. Artinya, variabel-variabel bebas itu adalah variabel yang dia bukan merupakan variabel lain atau nama lain dari satu variabel yang lain, ya kan? Jadi variabel itu memang betul-betul bebas. Artinya persamaan perancangan itu tidak boleh dijabarkan atau disusun dari persamaan lainnya. Jadi kalau ada persamaan kemudian kita ubah bentuknya, itu berarti satu persamaan, ya kan? Ada satu persamaan lalu kita ubah bentuknya menjadi 3 bentuk persamaan, itu dihitung tetap satu, bukan persamaan bebas, ya kan? Jadi persamaan itu dalam persamaan perancangan itu tidak boleh merupakan bentuk lain dari suatu persamaan yang sudah ada. Nah, pada penentuan jumlah derajat kebebasan suatu alat dapat dijumpai 3 kemungkinan keadaan. Nah, di sini dalam degree of freedom itu ada 3 kemungkinan keadaan. 3 kemungkinan keadaan itu seperti apa? Yaitu ketika mungkin n-nya lebih besar dari m. Bisa juga keadaan di mana n sama dengan m. Lalu keadaan di mana n lebih kecil dari m. Ketika n lebih besar dari m, berarti jumlah persamaannya lebih banyak daripada jumlah variabelnya. Maka di sini berarti tidak ada degree of freedom-nya. Tidak ada degree of freedom-nya, tidak ada freedom. Kemudian jika jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel yang ada, maka ini juga tidak ada degree of freedom. Ini tidak ada degree of freedom. Kemudian jumlah persamaan yang lebih sedikit dari jumlah variabelnya, maka di sini baru ada degree of freedom-nya, ya kan? Jadi degree of freedom itu tercapai atau ada pada suatu sistem ketika jumlah persamaannya itu lebih sedikit daripada variabelnya. Nah, untuk memahami atau memperjelas pemahaman tentang jumlah derajat kebebasan dalam suatu sistem atau sistem, maka akan kita berikan contoh kasus ini ya. Yang pertama, ini kita gunakan contoh kasus pada sistem pencampuran. Sederhana ya. Jadi pada sistem pencampuran itu kita punya alat mixer pencampur ini, yang mana arus inputnya adalah A dan B, lalu nanti keluarannya adalah berupa arus C. Ini arus outputnya C. Nah, dalam sistem pencampuran ini kita punya persamaan perancangannya, ya kan? Di sini tentu ada persamaan perancangannya. Persamaan perancangannya seperti apa? Persamaannya yang kita punya, yang pertama yaitu A plus B sama dengan C, ya kan? Ini berdasarkan prinsip neraca massa. Kemudian yang kedua, kita definisikan bahwa kualitas campuran atau K itu besarannya adalah sama dengan rasio antara B dibanding dengan A. Ini kita punya dua persamaan misalnya, ya kan? Bagaimana dalam kasus misalnya ya, kita buat permisalan kasus pertama. Ketika jumlah N lebih dari M. Seperti apa itu? Kasus di mana jumlah N lebih dari M, ya kan? N lebih dari M berarti jumlah persamaan lebih banyak daripada jumlah variabel.
Jika kita tetapkan misalnya, jika kita tetapkan N adalah sama dengan, bukan N ya, yaitu A, arus A adalah sama dengan 450 kg per jam. Kemudian kita ingin arus C yang keluar nanti adalah 900 kg per jam. Kemudian kita ingin rasionya, yaitu nilai K atau rasio campurannya adalah sama dengan 4. Maka di sini kita disuruh menghitung, lalu berapa nilai B? Di sini kan variabel yang belum kita ketahui kan B, ya kan? Kalau kita lihat ini A diketahui, C diketahui, K diketahui. Lalu yang belum diketahui adalah B. Berapa nilai B? Kira-kira bisa dihitung nggak misalnya di sini? Kalau kita lihat A plus B sama dengan C. Di sini C adalah 900. Kalau C itu 900, A 450, berarti B adalah 450. Kalau berdasarkan persamaan 1, maka B itu 450. Lalu kalau berdasarkan persamaan 2, K-nya 4. K 4. A 450. Berarti B sama dengan berapa? Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan persamaan 1, maka B itu sama dengan C min A. Berarti sama dengan 450. Kalau berdasarkan persamaan 2, maka kita dapatkan di sini B itu sama dengan 4 kali A. Berarti sama dengan berapa itu? 4 kali 450. 4 kali 450. 1800 di sini. Di sini 450, di sini 1800. Bagaimana bisa begitu? Berarti ini kontradiksi. Di sini tidak mungkin untuk memperoleh nilai B, yaitu variabel yang nilai belum diketahui tersebut, untuk memenuhi semua persyaratan itu. Nah, apa masalahnya ini? Masalahnya berarti sistem ini tidak terformulasikan dengan baik, gitu. Sehingga kita tidak bisa menghitung nilai B. Ini persamaan ini kasus yang pertama. Sekarang kita bandingkan pada kasus yang kedua misalnya, ya kan? Pada kasus yang kedua untuk sistem ini juga. Kalau misalnya yang kedua, persamaan 1, persamaan 2, kemudian persamaan 3 kita tetapkan, yaitu A sama dengan 450 kg per jam, ya kan? Ini kasus kedua ini kita menyebutnya kasus ini dengan kasus ketika jumlah N sama dengan M, ya kan? Ini kasus ini. Jadi ini sebagai persamaan ketiganya misalnya, ini persamaan ketiga. Ini juga sama ya, ini persamaan ketiga, ini persamaan keempat, ini persamaan kelima. Ada 5 persamaan. Nah, kita kalau kasus kedua ini misalnya persamaan tiganya sama, persamaan keempatnya kita hilangkan, di mana kita hanya punya satu persamaan, yaitu hanya persamaan yang kelima tadi, yaitu K sama dengan 4. Artinya di sini kita kasus kedua ini kita pakai persamaan 1, persamaan 2, lalu kita tambah persamaan 3 dan persamaan 4. Bagaimana kita menghitung B? Di kasus kedua ini kita menghitung B bisa menggunakan persamaan 1, yaitu B sama dengan C min A, ya kan? Tapi C belum diketahui, A diketahui, berarti belum bisa dari situ. Kemudian B juga bisa kita hitung dari persamaan 2, yaitu B sama dengan 4 kali A. Nah, ini berarti bisa, ya kan? Berarti di sini kita bisa menghitung B dari persamaan 2. Karena A diketahui yaitu 450, sedangkan variabel yang lain nggak ada, berarti kita bisa langsung hitung B sama dengan berapa di sini? 1800. 450 kali 4. Berarti
dari B sama 1800 ini dihitung, atau B dihitung dari persamaan 2, ya kan? Berarti B ini B ini dihitung dari persamaan 2, bukan dari persamaan 1. Lalu persamaan 1 untuk menghitung apa? Nah, kita sudah punya A, sudah punya B sekarang, ya kan? Lalu kita bisa menghitung C. Jadi persamaan 1 justru untuk menghitung C. Persamaan 1 untuk menghitung C, yaitu C sama dengan A plus B, yaitu sama dengan 450 ditambah 1800. Nah, berarti kita bisa hitung di sini. Maka akhirnya kita dapatkan C adalah 2250 kg per jam. Nah, untuk kasus kedua ini, ketika jumlah jumlah M sama dengan jumlah N, maka kita tidak punya kebebasan sama sekali. Hasil yang kita peroleh hanya ini. B harus sekian dan C pun harus sekian. Tidak ada hasil lain, ya kan? Karena dalam sistem ini jumlah N sama dengan jumlah M, berarti tidak bisa dihitung. Atau tidak ada derajat kebebasan kita menghitung nilai C maupun nilai B, ya kan? Hanya itu jawabannya. Nah, jadi N min M, N sama dengan M, itu berarti tidak ada derajat kebebasan. Hanya bisa terhitung semua variabelnya. Tidak ada yang bebas untuk kita tentukan. Nah, selanjutnya kita pada kasus yang ketiga. Contoh kasus yang ketiga. Bagaimana kalau kasus yang ketiga ini, yaitu ketika N lebih kecil dari M, atau jumlah persamaannya lebih sedikit daripada jumlah variabelnya. Misalnya, dari persamaan 1, 2 tadi, kemudian di sini diketahui atau ditentukan 3 persamaan yang ketiga, yaitu A sama dengan 450 kg per jam, misalnya, ya kan? Kemudian persamaan keempat tidak ada. Artinya kita hanya punya 3 persamaan. Di sini variabel yang kita miliki sama, ya kan? Variabel yang kita miliki yaitu A, B, C, K. Variabel yang kita miliki, di sini kita memiliki variabel tetap ya, sama ya variabelnya, yaitu A, B, C, dan K. Ada 4 variabelnya. Kemudian persamaan yang kita miliki dalam kasus ini, kita hanya punya persamaan 3. 1, 2, 3. Hanya ada 3 persamaan. Berarti kita punya degree of freedom 4 min 3, yaitu 1. Berarti kita punya 1 variabel yang bebas untuk kita tentukan. Nah, dalam kasus ini, karena jumlah variabelnya ada 4, kemudian jumlah persamaannya ada 3, berarti kita punya rangkaian nilai B, C, dan K yang memenuhi persamaan perancangan di atas. Kenapa begitu? Ya, kita nggak bisa menghitung kalau kita tidak tentukan salah satu variabelnya. Misalnya, apa itu variabel yang kita tentukan? Misalnya, variabel yang kita tentukan yang bebas itu adalah C-nya. C-nya 1000. Nah, dari C 1000 ini kita bisa menghitung persamaan, menghitung B dari persamaan 1. Maka akan kita peroleh yaitu B sama dengan C min A. Berarti kita peroleh A-nya berapa? A-nya berarti 550. B-nya 550 maksudnya, ya kan? Jadi C min A. Nah, dari B yang kita tentukan, kita dapatkan 550, maka kita bisa menghitung K selanjutnya, ya kan? Setelah kita menghitung B, maka selanjutnya kita bisa menghitung K. K-nya adalah sama dengan B per A. B per A. Berarti K sama dengan B per A. Berarti ini sama dengan 550 dibagi 450. Nah, kita bisa menghitung K akhirnya. Demikian juga sebaliknya, kalau kita tentukan berapa nilai K, lalu kita menghitung B, lalu kita menghitung C. Nah, dari kasus ini akhirnya akan kita peroleh
besaran-besaran dari B, C, dan K itu yang belum diketahui kan B, C, dan K ya kan. Yang diketahui kan baru A saja. Dari 4 variabel A, B, C, dan K, A, B, C, dan K ini yang diketahui baru satu variabel ini saja, yaitu A. Berarti kita akan punya variabel B, C, dan K ini akan terhitung, dan hitungannya ini akan punya banyak sekali pasangan tergantung sistem atau tergantung asumsi yang kita ambil, C atau K ya, atau salah satu, nggak bisa lebih dari satu karena derajat kebebasannya cuma satu. Berarti hanya boleh menentukan dari B, C, dan K ini hanya boleh kita tentukan salah satu saja. Kalau yang kita tentukan B-nya berarti C dan K terhitung. Kalau yang kita tentukan C-nya berarti B dan K terhitung. Ini B dan K terhitung. B dan K terhitung. Kalau yang kita tentukan C-nya. Kalau yang kita tentukan K-nya berarti nanti B dan C terhitung. Nah, sistem perhitungan yang bisa kita optimasi adalah sistem perhitungan yang memiliki derajat kebebasan seperti ini. Artinya kita bisa pilih di antara 3 variabel ini untuk mendapatkan hasil yang optimum. Maka kebebasan pemilihan nilai dari suatu variabel ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan optimasi. Jadi kalau ada suatu sistem lalu kita disuruh melakukan optimasi, ya pertama kita mesti analisis dulu. Dia punya derajat kebebasan tidak? Kalau tidak punya derajat kebebasan, kalau terjadi kasus seperti 1, bahkan malah persamaannya lebih sedikit, lebih banyak daripada variabelnya, kasus 1 ini persamaannya lebih banyak dari variabelnya, berarti malah sistem nggak bisa dihitung kalau seperti ini. Berarti ada kesalahan dalam formulasi, ya kan? Karena kita ada dualisme ini, C ditentukan, K juga ditentukan. Nah ini kontradiksi, akhirnya buktinya nggak bisa dihitung ini, ya kan? Akhirnya kita nggak bisa menghitung, B jadi kontradiksi kita hitung. Kalau sistemnya kita tentukan sehingga memiliki tambahan 2 ini saja, yaitu A dan K saja yang kita tentukan, akhirnya jumlah N sama dengan jumlah M, N-nya 4 dengan persamaan 4, berarti kita nggak bisa optimasi. Kenapa? Karena hanya bisa menghitung satu nilai saja. B terhitung ya harus sekian, C terhitung harus sekian. Yang mana yang mau dioptimasi? Nggak akan bisa. Nah, pada sistem ketika kita hanya punya 3 persamaan, sedangkan variabelnya 4, di sini K-nya kita bebaskan, tidak kita tentukan, maka akhirnya kita punya 1 derajat kebebasan. Nah, 1 derajat kebebasan ini berarti kita bisa melakukan optimasi. C-nya mau dari berbagai nilai, lalu kita akan memperoleh hasil B dan K yang berbeda-beda. Nah, nanti kita akan lihat C kapan memperoleh derajat K yang optimum misalnya. Jadi derajat kebebasan ini merupakan suatu syarat dalam suatu sistem yang dapat kita optimasikan atau kita lakukan optimasi pada sistem itu. Jadi ini yang menjadi dasar bagaimana kita melakukan optimasi pada sistem yang kompleks. Di sini kita akan coba bagaimana menghitung derajat kebebasan pada suatu sistem yang cukup kompleks ya, pada sistem campuran tadi. Misalnya di sini kita gunakan nah di sini adalah sebuah sistem pencampuran dengan penambahan panas sebesar Q ini ya. Sama dengan sistem pencampuran tadi dengan penambahan panas sebesar Q. Lalu kita sebut di komponen 1 ini atau di arus 1 ini dengan Z1, T1 dan P1. Kita tahu Z itu adalah merupakan komposisi ya. Z itu adalah komposisi. Z ini adalah komposisi arus ya kan. Di sini Z adalah komposisi arus yang terdiri dari, misalnya kita asumsikan atau kita buatlah contoh kalau dia ada 2 komponen misalnya di sini ya, terdiri dari 2 komponen. Misalnya. Berarti Z itu nanti terdiri di dalamnya ada
komponen 1 dan komponen 2. Apa itu komponen 1 dan komponen 2-nya? Kemudian di Z2 ini, nah misalnya kita sebut komponennya itu adalah A dan B, ya kan, misalnya A dan B lah ya. Yaitu Z itu terdiri dari A dan B. Ada komponennya ini. Z, arus Z itu memiliki komponen A dan B. Artinya nanti di dalam Z1 itu ada A1 dan B1. Jadi Z1 itu sama dengan A1 dan B1. Demikian juga di komponen kedua, yaitu Z2 sama dengan ada A2 plus B2. Di Z3 juga ada A3 plus B3. Jadi di sini kita membuat neraca massa total. Lalu nanti ada neraca massa komponen. Komponennya A, bagaimana neraca massa A? Neraca massa B, bagaimana neraca massa B? Nah, di sini akan saya berikan kepada Anda untuk menjadi tugas ini. Bagaimana menghitung DOF, degree of freedom pada sistem ini. Berapa degree of freedom-nya? Nah, silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan di psikologi. Baik, untuk kuliah kita hari ini cukup ya untuk analisis sistem sebelum menuju kepada optimasi. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan untuk kuliah minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.